Nama saya Herlina Yul Astuti, CGM Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo sebagai coach di kasus 3 dan sebagai berikutnya langsung kasus 3 ya. Oke, siap. Saya sebagai coach, nama saya Herlina Yul Astuti, CGM Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo sebagai coach di kasus 3 dan sebagai coachee ada Bu Citra Rikian Tias, Eskom APTGR, dan pengamat 1 yaitu Novi Wulandari Eskom APTGR, dan pengamat 2 adalah Bu Nining Korida SPDGR. Oke, untuk kasus 3 ini nanti ada rekan guru yang bercerita ke saya bahwa mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat guru tersebut mengajar. Jadi pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan saya dan Bu Citra nanti mengajar tanpa buku teks. Gitu. Oke, langsung saja. Siap ya, Bu Citra? Iya, Oke, Assalamualaikum. Selamat sore Bu Citra. Waalaikumsalam. Selamat sore Miss Ellen. Bagaimana kabarnya Bu Citra dan Dede Bayi? Alhamdulillah baik dan sehat Miss Ellen. Kalau Miss Ellen sekeluarga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua kok Bu. Oh iya Bu Citra, saya minta maaf ya, kemarin belum bisa menemui Ibu. Kemarin Bu Citra bilang mau ngobrol berdua dengan saya. Namun saya kemarin tidak bisa. Kemarin saya menjadi pengawas USP seharian. Lalu ada meeting CGP sampai sore. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu Citra. Iya Miss Ellen, tidak apa-apa. Sekarang saya punya banyak waktu kok untuk Bu Citra. Monggo Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Apa rencana pertemuan kita hari ini ya Bu? Iya Miss Ellen, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Kemarin memang saya lihat Miss Ellen sangat sibuk sekali. Oleh karena itu, saya membuat janji untuk bertemu dengan Miss Ellen hari ini. Begini Miss Ellen, saya sedang bingung. Saya harap pertemuan kali ini bisa mengurangi beban pikiran saya ya Bu. Saya akan berusaha membantu Bu Citra. Oh ya, berarti tujuan pertemuan kita kali ini apa ya Bu? Untuk tujuan pertemuan kita ini saya mengharapkan saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya Miss Ellen. Apakah saya boleh bercerita dan meminta pendapat dari Miss Ellen? Monggo Bu. Dengan senang hati, saya akan membantu semampu saya. Silakan Bu Citra bercerita apa yang membebani pikiran Bu Citra. Begini Miss Ellen, kemarin lusa yakni Rabu pagi tepatnya saya ada supervisi dengan Bu Hasna pengawas kita. Nah, kemarin pagi saya mendapatkan teguran dari Bu Rati, kepala sekolah kita, karena beliau menerima laporan dari Bu Hasna yang melakukan supervisi saat saya mengajar kemarin lusa. Kalau boleh tahu, laporannya bagaimana ya Bu Citra? Sepertinya Bu Hasna tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, seperti PowerPoint, materi di YouTube, yang saya masukkan di LMS Bening, dan saya menggunakan Quizzes. Nah, ketika diingatkan oleh Bu Hasna, saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun, Bu Hasna tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada Bu Rati. Saya harus bagaimana ya Miss Ellen? Oh, seperti itu ya Bu Citra. Berarti terkait sumber-sumber belajar yang dipergunakan di kelas ya Bu? Ya Miss Ellen, padahal saya sudah merancang pembelajaran dengan baik dengan menggunakan berbagai sumber. Tetapi sepertinya saya masih salah. Apakah yang diajarkan oleh Bu Citra sudah sesuai dengan kurikulum? Tentu sudah, Miss. Sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Bu Citra sudah baik sekali, karena Bu Citra sudah menggunakan beragam sumber belajar dan tetap mengacu pada kurikulum. Iya, Bu. Iya, Miss. Bahkan saya mengaitkan materi dengan lingkungan sekitar. Wah, mantap sekali Bu Citra. Pembelajarannya sebenarnya sudah bagus loh Bu, sudah secara kontekstual.
Ya, Miss, bahkan RPP yang saya siapkan sudah sangat saya rancang dengan matang. Berarti perangkat mengajar Ibu sudah lengkap ya, Bu Citra? Sudah lengkap, Miss. Sebenarnya Bu Hasna itu marah karena saya tidak membawa buku teks. Padahal dalam pembuatan RPP saya juga membaca literatur lain, tidak hanya dari buku teks tersebut. Apakah Bu Citra sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bu Hasna? Sudah, Miss, namun beliau tetap tidak terima karena saya tidak membawa buku teksnya. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan hasil pembelajaran murid terhadap pengajaran yang Bu Citra lakukan? Bagus sekali, Bu, dan sangat memuaskan. Para murid sangat aktif dan antusias ketika saya mengajar dengan PPT dan saya putarkan materi dari YouTube. Mereka juga sangat senang belajar dan bermain ketika mengerjakan soal dari kuisis. Keren sekali tuh Bu Citra. Lalu bagaimana dengan perasaan para murid ketika pembelajarannya Bu Citra? Mereka sangat senang, Miss, karena saya bisa memenuhi kebutuhan belajar semua murid, tidak hanya dengan satu aktivitas, namun dengan beragam aktivitas yang menyenangkan. Mereka bilang kalau mereka jenuh kalau hanya belajar dengan buku teks saja. Benar sekali, Bu. Memang sebagai pendidik, kita harus bisa memerdekakan murid dalam belajar. Kita juga tidak boleh memaksakan mereka belajar hanya dari satu sumber belajar. Saya salut dengan Bu Citra. Terima kasih, Miss. Tapi bagaimana ya? Saya tetap salah menurut Bu Hasna. Tidak masalah, Bu Citra. Tidak usah diambil hati dulu. Oh ya, dari yang Bu Citra ceritakan tadi, kira-kira apa ya kekuatan yang dimiliki oleh Bu Citra? Saya mempunyai potensi dalam mengajar dengan baik. Saya mengajar dengan memperhatikan kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya dengan sumber belajar yang beragam. Betul sekali itu Bu Citra. Ibu punya potensi sebagai pendidik yang baik, yang berpihak kepada murid. Sekarang, apa yang akan Ibu Citra lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Miss, saya akan menemui Bu Rati dan menjelaskan maksud saya menggunakan beragam sumber tersebut. Karena Bu Rati kemarin itu menegur saya karena hanya menerima laporan dari Bu Hasna tanpa konfirmasi saya terlebih dahulu. Wah, itu bagus sekali Bu Citra. Lalu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Citra tersebut? Saya berharap Ibu Rati mau mendengarkan penjelasan saya dan mau mengklirkan masalah ini dengan Bu Hasna. Karena bagaimanapun saya merasa tidak enak karena telah membuat Bu Hasna tersinggung. Padahal saya tidak bermaksud untuk menyinggung beliau. Saya salut sekali dengan Bu Citra. Memang apa yang kita maksudkan itu kadang menimbulkan persepsi lain oleh lawan bicara kita. Walaupun kita berniat baik, terkadang diartikan lain oleh orang lain. Memang Iya, komunikasi asertif dan menjadi pendengar aktif itu sangatlah penting. Iya, Miss. Lalu, apa komitmen Bu Citra pada rencana tersebut? Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Citra dalam menjaga komitmen tersebut? Gini, Miss, saya akan rutin cross-check perangkat pembelajaran saya kepada Bu Luki selalu wakakurikulum. Lalu saya juga akan berdiskusi dengan Bu Eti selaku rekan sejawat tentang sumber-sumber belajar yang akan saya gunakan. Oke Bu Citra, sekarang Bu Citra sudah tahu kan apa yang akan dilakukan Bu Citra nanti? Ya Miss, saya akan berdiskusi dulu dengan Bu Eti selaku rekan sejawat, lalu menemui Bu Luki selaku wakakurikulum, kemudian menemui Bu Rati ditemani oleh Bu Eti dan Bu Luki sebagai saksi bahwa apa yang saya ajarkan sudah betul dan sesuai dengan kurikulum. Sip, mantap sekali Bu Citra. Jangan lupa nanti Bu Citra lampirkan hasil belajar murid. Buktikan bahwa dengan menggunakan beragam sumber belajar mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran dapat maksimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya Miss, saya akan menyiapkan semuanya dengan lengkap. Mantap sekali Bu Citra. Sekarang bagaimana perasaan Bu Citra? Apakah sudah lebih baik? Ya Miss, sekarang saya sudah lega, sudah tidak terbebani lagi. Perut saya juga sudah tidak kencang-kencang lagi. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya Bu Citra, dijaga kehamilannya. Jika ada yang bisa saya bantu,
monggo Bu Citra bisa menghubungi saya. Terima kasih banyak ya, Miss. Sama-sama Bu Citra. Saya tunggu ya kabar baiknya nanti setelah bertemu dengan Bu Ratih. Siap, Miss. Oke. Oh ya Bu Citra, tahu nggak bahasa Inggrisnya keju itu apa ya? Cheese kan, Miss? Nah betul, tuh kan kalau tersenyum cantik kan? Sudah, jangan cemberut lagi. Tetap semangat loh Bu Citra, jangan lupa tersenyum. Terima kasih banyak ya, Miss. Sama-sama Bu Citra. See you again. Assalamualaikum. See you. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mengomentari tentang tujuan dan identifikasi pada kasus ketiga ini. Tujuannya yaitu antara coach dan coachee ini sudah terlihat mengapa percakapan antara coach dan coachee ini sudah terlihat. Di sini antara Bu Citra dengan Miss Ellen sudah ada percakapan di mana kenapa Bu Citra sampai bad mood seperti itu, apa yang mendasarinya seperti itu. Terus kemudian untuk identifikasi masalahnya, identifikasinya juga sudah terlihat masalah yang dihadapi oleh di sini, yaitu masalah yang dihadapi itu apa juga sudah terlihat seperti itu. Jadi untuk pengembangan berikutnya diperlukan untuk semakin detail masalah-masalah yang dihadapi pada masalah identifikasi masalah tersebut. Baik, kalau untuk rencana aksi ya, untuk sintak rencana aksi sama tanggung jawab, tadi di dalam komunikasi di rencana aksinya itu udah detail banget gitu loh, sampai coachnya itu menjelaskan gitu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, itu dia udah nemukan sendiri gitu jalan keluarnya. Kemudian untuk tanggung jawab ini tadi menarik sekali hingga detail. Coachnya itu harus kemana-mana dulu, terus apa yang harus dilakukan, perasaannya kayak gimana, itu coach sudah bisa menggiring sehingga coachnya menemukan. Jadi saya pikir untuk komunikasi asertifnya udah dapat banget nih untuk coachnya, begitu.